Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur menyebut ada 969 WNI yang dievakuasi dari Sudan per harinya Senin 9 Mei 2023. Dengan jumlah tersebut, 936 orang telah dipulangkan ke tanah air. Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 969 warga negara Indonesia WNI dari Sudan di tengah konflik yang terjadi di negara itu. Konflik bersenjata di Sudan meletus pada 15 April, dipicu oleh pertentangan antara dua pemimpin militer. Menurut otoritas Sudan, lebih dari 500 orang tewas akibat pertempuran tersebut. Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Senin 8 Mei, evakuasi WNI dilakukan kendati mendapati berbagai kesulitan. Per hari ini jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang. 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan. Kedepannya, Presiden menjanjikan perlindungan untuk WNI akan ditingkatkan dan diperkuat. Pemirsa, Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap keanggotaan penuh Timur Leste di ASEAN. Kali ini Indonesia berencana membuat program magang bagi pegawai negeri dari Timur Leste. Indonesia menegaskan dukungan terhadap Timor Leste untuk mendapatkan keanggotaan penuh di ASEAN. Saat ini Timor Leste berstatus sebagai pengamat setelah secara prinsip diterima sebagai anggota ke-11 pada KTT ASEAN di tahun 2022 yang lalu. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Suryodipuro dalam pernyataan pers di Labuan Bajo Senin malam 8 Mei menyebutkan, sebagai bentuk dukungan, Indonesia berencana membuat program magang bagi Timor Leste pada sejumlah lembaga atau kementerian. Sehingga kita mengundang 30 pegawai negeri atau aparatur sipil negara Timor Leste untuk berpartisipasi di berbagai kementerian Indonesia yang akan menyelenggarakan keketuaan. Jadi dari Kemlu Timor Leste dimagangkan di Kemlu Indonesia, dari Kemdak Timor Leste di Kemdak Indonesia, dari Kemhan Timor Leste di Kemhan Indonesia. Namun Sidarto juga menekankan dalam proses menuju keanggotaan penuh Timor Leste, ada sejumlah kriteria yang mesti dipenuhi dalam pilar politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sidarto tidak memungkiri bahwa pilar ekonomi menjadi yang paling rumit, yang mengharuskan Timor Leste merampungkan berbagai perundingan perdagangan. Pemirsa, puluhan seniman lukis dari berbagai daerah mengikuti lomba mural yang digelar warga Kampung Pantai Sari, Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lomba mural yang diadakan untuk mengubah wajah kampung yang semula kumuh menjadi bersih, sehingga menarik minat dukungan wisatawan lokal dan menjadi perputaran ekonomi di sekitar sektor pariwisata. Sebanyak 31 seniman lukis dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti lomba mural bertemakan perikanan laut dan batik yang digelar warga Kampung Pantai Sari, Kelurahan Panjang Baru, Kota Pekalongan. Dari 31 tim peserta, 11 tim berasal dari daerah setempat, sedangkan sisanya 20 tim berasal dari luar kota, seperti Semarang, Demak, Banyumas, Magelang, Yogyakarta, Pemalang, dan Tegal. Adapun media lukis yang disediakan pihak panitia adalah cat tembok akrilik dengan luasan dinding 4 x 2,2 meter. Lurah Panjang Baru, Rahman Akbar mengatakan, lomba yang baru pertama kali digelar tersebut memanfaatkan dinding tanggul rob raksasa sepanjang 200 meter dari total panjang tanggul 1,6 km.
Rencananya panitia akan menggelar lomba mural lagi di tahun depan agar seluruh dinding tanggul tertutup mural. Wilayah sini wilayah kumuh, kondisi tidak baik, jadi wilayah yang bersih dan cocok untuk daerah wisata, utamanya di wisata menengah bawah. Jadi nanti wisatanya itu masuknya juga gratis. Sementara itu, salah satu peserta lomba mural asal Kabupaten Demak, Edi, mengaku sengaja mengikuti lomba lantaran tertantang melukis dinding tanggul pantai dengan cuaca panas dan angin laut yang cukup kencang sebagai tantangannya. Mengekspos masalah batik dan juga lautnya, petani nelayannya. Sempat menggali dulu informasinya atau langsung sudah ada di kepala ini Pak? Oh, saya menggali dulu dari YouTube, dari dari ini Google gitu. Lalu dituangkan itu ya Pak? Iya. Nah, ini butuh berapa lama Pak untuk melukis ini Pak? Ini kemarin baru sehari. Sebelum diterjang abrasi dan banjirop, Kampung Pantai Sari merupakan daerah wisata pantai dengan potensi hasil laut seperti ikan asin maupun makanan olahan ikan dengan kunjungan wisata lokal yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat warga terdorong untuk mengembalikan potensi wilayah tersebut seperti semula. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya. Hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Gladys Larissa Garinahaga
pada Senin 8 Mei 2023 menyumbangkan 1 medali perak dari cabang olahraga loncat indah SEA Games 2023. Gladys berhasil mengumpulkan poin sebanyak 273,10 pada 101 women 3 meter springboard yang digelar di Morodok Tek Ho Swimming Center, Phnom Penh, Kamboja. SEA Games 2023 menjadi ajang debut Gladys Larissa Garina Haga sebagai atlet loncat indah pada pertandingan berskala internasional. Meski baru sekali bertanding di level internasional, atlet berusia 17 tahun ini berhasil mengalahkan rasa gugup dan langsung membawa medali perak. Gladys menjadi satu-satunya atlet merah putih yang lolos kualifikasi untuk bertanding di cabang olahraga ini. Yang pasti buat satu-satunya atlet loncat indah di Indonesia yang dikirim, mungkin itu sedikit jadi beban buat Gladys. Cuman kata Mas Robin, kata pelatih, buat enjoy aja buat pertandingan kali ini. Posisi kedua yang diraih oleh Gladys juga membawa kegembiraan bagi sang pelatih Ronaldi Herbintoro. Kami sudah memperhitungkan bahwa perak adalah targetnya dan kami memang sudah memberikan target ini ke NOC bahwa kita dapat perak. Ya, secara hitungan di atas kertas kita sebenarnya bisa emas, tapi memang pengalaman bertanding Gladys masih kurang banyak. Jadi saya harap nanti dia bisa digembeleng lagi untuk diasah di beberapa event internasional agar dia bisa mendapatkan nilai yang tertinggi. Peraih medali emas pada cabang olahraga loncat indah diraih atlet Malaysia, Kimberly Bong Kian Ping, sementara posisi ketiga atau pemegang medali perunggu ditempati atlet Thailand, Lily Pratep. Pemirsa, Masjid Sri Alam Dunia dan Gereja HKBP Sipirok merupakan bangunan cagar budaya yang berusia 97 dan 162 tahun. Dikarenakan posisinya yang saling berdekatan, dua tempat ibadah tersebut menjadi simbol tingginya toleransi beragama di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan, kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara ini memiliki hamparan alam yang indah dan ragam budaya. Ada dua bangunan cagar budaya yang menjadi simbol atau ikon tingginya toleransi beragama di wilayah ini, yaitu Masjid Sri Alam Dunia yang berusia 97 tahun dan Gereja HKBP Sipirok yang berusia 162 tahun. Alasan kedua tempat ibadah tertua di Tapanuli Selatan ini menjadi simbol tingginya toleransi beragama, yaitu karena lokasinya saling berdekatan. Adapun sosok sentral yang mendirikan Masjid Sri Alam Dunia, yaitu Syekh Abdul Manan Siregar, seorang ulama yang lahir di tahun 1894. Sedangkan berdirinya Gereja HKBP Sipirok diinisiasi oleh seorang misionaris asal Belanda, yaitu Gerrit van Asselt, yang menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak bagian selatan hingga tahun 1861. Masjid ini didirikan pada tahun 1920 dan resmi dijadikan sebagai tempat ibadah pada tahun 1926. Nah, ornamennya adalah ornamen kolaborasi Arab Melayu yang sampai pada saat ini dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Berada di Kelurahan Sipirok dan luasnya 20 kali 20 meter. Ada 6 menara dan terdiri dari 5 pintu. Tidak hanya pemerintah daerah yang memiliki keinginan tinggi untuk menjaga bangunan cagar budaya ini, masyarakat sekitar masjid dan gereja juga sangat bangga dengan bangunan bersejarah di wilayah mereka. Sebetulnya dari masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintahan juga mendukung untuk kelangsungan cagar budaya ini untuk istilahnya
dipertahankan ciri khasnya dan semua dipertahankan oleh pemerintah setempat juga mendukung untuk tetap dipertahankan ciri khasnya. Berbeda dengan Masjid Sri Alam Dunia yang memiliki karakteristik ornamen Arab Melayu, bangunan gereja HKBP Sipiro memiliki gaya bangunan klasik modern. Di samping itu, meski perbedaan keyakinan begitu jelas, sejarah mencatat belum pernah ada konflik agama di wilayah ini. Gereja kita HKBP Sipiro dan masjid itu sangat berdampingan dan saling mendepan. Otomatis kita juga kehidupan di masyarakat atau sosial itu sangat tinggi. Kita saling membantu dan saling mempunyai toleransi lah. Ketika dari teman kita Muslim juga merayakan hari raya, kita juga ikut serta. Dan begitu juga dengan kita. Ketika kita memperingati hari raya kita, Natal atau segala macamnya, mereka juga ikut serta membantu pengamanan, penertiban. Gereja HKBP Sipiro dan Masjid Sri Alam Dunia menjadi bukti sejarah tingginya toleransi di Tapanuli Selatan. Di sini masyarakat saling menjaga dan juga saling menghargai, sehingga tendensi konflik akibat perbedaan tidak terjadi. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari undur dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.